satu-satunya untuk kita mengenal siapa Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami boleh menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat Tuhan. Karena pada sore hari ini, Roh Kudus telah membawa kami, anak-anak-Mu, dari berbagai tempat, dari pulau Rotendao ini, dan kami boleh berada di tempat ini, di persekutuan doa Kolose saat ini. Kami boleh memuji-muji nama Tuhan, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan telah tiba saatnya sekarang Tuhan, kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerobos setiap hati dan batin kami dengan kekuatan Roh Kudus yang mengurapi kami, memenuhi kami sekalian, umat-Mu yang hadir sore hari ini dengan hikmat dan makrifat Allah. Berikanlah kepada kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, dari awal sampai dengan akhirnya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak berbagai macam intimidasi dan kekuatan-kekuatan iblis, roh-roh yang bertentangan dengan firman Allah yang hidup, penguasa daerah teritorial di tempat ini. Kami ikat kekuatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Surga biarlah turun di tempat ini dengan kemuliaan hadirat Tuhan Yesus Kristus, menolong dan memampukan kami sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa dan kerjaan surga. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua.
saudara-saudara seiman, baik yang datang dari wilayah Luaholo, Kecamatan Luaholo, dan juga yang datang dari wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, wilayah Kecamatan Lobalain, juga wilayah Kecamatan Rote Tengah, wilayah Kecamatan Rote Timur, dan juga Pantai Baru. Kita sore hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya yang telah mempertemukan kita semua sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, walaupun kita berbeda suku, bahkan juga bahasa, kadang kita tidak saling memahami satu sama lain karena bahasa Lole berbeda dengan bahasa Dio. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kasih Tuhan yang mempertemukan kita. Amin. Kali yang pertama kami boleh diizinkan Tuhan ada di tempat ini, bahkan kita semua dari beberapa tempat boleh berada di wilayah Kecamatan Pantai Baru saat ini, dan di tempat ini Tuhan telah menggabungkan kita, Tuhan telah menyatukan kita untuk kita beribadah kepada-Nya. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa kami yang datang dari Kecamatan Luaholo, Rote Barat Daya, bahkan dari Rote Tengah, Pantai Baru, bahkan yang datang dari Rote Timur, kemungkinan besar kita semua ini dari Gemit. Maklum karena kami belum tahu persis bahwa saudara yang datang dari Rote Tengah, bahkan juga dari Pantai Baru. Tapi untuk wilayah Luaholo, Rote Barat Daya, bahkan Lobalain, semua kami dari Gemit. Ini yang perlu kami informasikan kepada kita semua, agar supaya saudara yang mungkin baru awal pertama berjumpa dengan kami sore hari ini tidak bertanya-tanya. Amin. Memang seharusnya kalau di aturan kita di Gemit itu harus ada rekomendasi, tapi rekomendasi itu apabila diadakan KKR atau KPI itu baru diperbolehkan membawa rekomendasi. Dan kalau antar wilayah seperti ini berarti tidak perlu lagi mengambilnya, memintanya dari sinode, tinggal langsung dari klasis setempat. Tapi yang jadi persoalannya adalah semua kita yang hadir ini tidak dari satu wilayah, tapi dari seluruh wilayah yang ada di Rotendao. Ya. Sehingga kita mau buat rekomendasi pun juga sepertinya agak ini ya, terkecuali kita sepakati untuk mungkin dari satu wilayah yang membuatnya. Ya kalau Lobalain berarti Bapak Klasis, Lobalain Bapak Tobias Manafe yang harus membuatnya. Baik, jadi sebagai informasi juga bahwa kenapa sehingga sore hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, dan ibadah tersebut sore hari ini disebut sebagai ibadah gabungan Persekutuan Doa Indonesia Sekorwil Rotendao. Karena memang yang hadir dalam ibadah setiap bulan tidak hanya berasal dari satu persekutuan atau 2-3 persekutuan, tetapi juga termasuk dari beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Rotendao. Untuk itu maka kami menamakannya Persekutuan Doa Gabungan Indonesia Sekorwil Rotendao. Ini khusus wilayah yang ada di Rotendao. Untuk Indonesia secara keseluruhan ada yang ada di Kota Kupang, di Soe, bahkan di Jakarta, di Surabaya,
di Saburajua, di Ambon, Aimere, Maumere, dan sebagainya. Tapi khususnya untuk Kabupaten Rotendao, kegiatan ibadah seperti ini dilangsungkan setiap bulan bergilir. Kan itu, saudara di tempat ini PD Kolose harus bersyukur kepada Tuhan karena telah mendapatkan jatah dari surga, sehingga ibadah perkunjungan hari ini berlangsung di sini. Walaupun baru kurang lebih 2 atau 3 bulan kita bertemu, tapi luar biasa Tuhan begitu dengan sungguh sangat luar biasa menyatukan kita, mengeratkan kita dengan tanpa memandang dari gereja mana, dari suku mana, dan juga dari bahasa mana. Amin. Yang setuju untuk melanjutkan kegiatan ibadah ini setiap bulan, coba angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan berarti tidak setuju, ya. Apa ada salahnya kalau kita beribadah kepada Tuhan? Ada salah tidak? Tidak. Lalu kenapa tidak angkat tangan? Karena ibadah ini bukan ibadah untuk apa? Untuk supaya yang berdiri di depan ini disanjung begitu, bukan. Atau bapak-bapak ketua-ketua persekutuan doa yang ada di Rote ini disanjung, dipuji, bukan. Tapi tujuan ibadah ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Dan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah kepada Tuhan, bukan ibadah kepada yang lain. Halo. Ada amin? Amin. Karena ini merupakan perintah yang ketika saat bangsa Israel ditawan di Mesir selama 430 tahun itu, baru mereka dikeluarkan dari tempat perbudakan. Tuhan mengutus Musa menghadap Firaun untuk apa? Membawa keluar, membebaskan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan dari perbudakan itu, supaya mereka pergi ke gunung Tuhan untuk beribadah kepadanya. Amin. Demikian pula kita semua yang hadir sore hari ini. Perintah ini tidak hanya berlaku atau berlangsung saat itu, tetapi berlangsung sampai dengan saat ini, dan sampai dengan seterusnya dan seterusnya, sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan kelak kita berada dalam kerjaan surga, di sana pun kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah ini bukan supaya beribadah kepada arwah-arwah orang-orang mati, beribadah kepada patung kayu, batu bisu dan sebagainya, tapi kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu kalau ditanya mau beribadah, tetap lanjut beribadah, harus angkat tangan. Memang harus bayar harga. Karena apa? Perjalanan dari Luaholo, dari Rote Barat Daya, dari Loba lain, kira-kira biaya tidak? Biaya tidak? Biaya? Yang datang dari Oyolo biaya tidak, Mama? Biaya toh. Tadi pasti isi ini solar di ini mobil. Iya, Bapak Latumanase. Atau mobil isi air, isi solar, bensin, berarti biaya. Jangankan yang datang dari jauh, yang di sekitaran kampung ini pun juga biaya. Kenapa sih biaya? Tinggalkan rumah, tinggalkan istri, tinggalkan suami, tinggalkan orang tua, tinggalkan pekerjaan, harus datang ke sini. Ini berarti biaya, pengorbanan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Mardi Lopo. Tadi kami diizinkan Tuhan untuk berada di rumahnya, mendoakan beliau karena beliau sakit, dan puji Tuhan ya ada di tengah-tengah kita. Nanti sebentar semua hamba Tuhan doakan beliau. Amin. Beliau sudah berkomitmen untuk lepas rokok dengan lepas ini yang mabuk.
Memang sudah berkali-kali hamba Tuhan doakan dia. Dia sudah mengaku berhenti, tapi setelah itu dia buat lagi. Tapi kali ini dia benar-benar mau melepaskannya. Amin. Amin Bapak Mirdi. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Persekutuan Doa Gabungan Indonesia Sekorwil Rotendao dengan visi misi yang jelas, bukan membangun gereja di dalam gereja. Halo, perhatikan ini. Kita diberikan visi dan misi oleh Tuhan, bukan membangun gereja di dalam gereja. Karena itu Bapak Saudara, tempat ini jangan takut. Oh, ini Bapak Saudara yang datang dari Luar Hulu, yang datang dari Lubalain, yang datang dari Rote Barat Daya, yang datang dari Pantai Baru, yang datang dari Rote Timur, datang ini supaya nanti terakhir Bapak bangun gereja baru. Tidak. Dengar baik-baik ini. Karena kami diperintahkan, diberikan visi misi oleh Tuhan membangun organisme tubuh Kristus yang sedang terpecah-pecah. Tubuh Kristus yang sedang hancur akibat oleh karena dosa dan kejahatan. Jadi siapa yang ada di gereja Gemit tetap ada di Gemit. Yang ada di GCA tetap ada di GCA. Yang ada di Betel Pantai Kosta tetap berada di Betel Pantai Kosta. Amin. Hanya satu hal yang kenapa jika sampai sekarang ini antara kita Gemit dengan saudara-saudara kita yang ada di denominasi ini bertentangan. Bertentangan itu hanya masalah baptisan. Karena ada yang harus mempertahankan baptisan mereka yang paling benar. Baptisan selam yang paling benar dan mempersilahkan baptisan percik. Dan saya secara pribadi pernah berhadapan dengan hamba Tuhan yang datang dari GPDI. Ini sebelum kita masuk dalam firman ya, saya sedikit ini menginformasikan kepada kita semua sehingga tidak boleh terjadi tanda tanya besar. Karena pepatah bengkal tidak dikenal berarti tidak disayang toh. Ya, siapa tahu dengan adanya ini besok lusa dari tempat ini negeri ini mau adakan KPI di sini, lalu bapak-bapak majelis pendeta bilang, Bapak tidak perlu bawa rekomendasi, kan Bapak sudah tahu jelas. Kan Bapak sudah dengar dengan telinga, sudah lihat dengan mata, jadi sudah perlu lagi. Tinggal Bapak datang sah, dengan tim datang sah. Dan kita sudah tahu jelas visi misi dari PDGI. Saya pernah berhadapan dengan salah seorang hamba Tuhan yang berasal dari GPDI. Dan saya dipertanyakan tentang masalah baptisan. Beliau menyinggung, dibaptis selam dulu baru dikenal oleh Tuhan. Saya mengangguk, iya. Beliau mengatakan dibaptis selam itu sebagai tanda pertobatan. Saya mengangguk karena memang kebenaran. Yang berikut, baptisan selam itu sebagai itu merupakan baptisan Tuhan Yesus. Jadi harus dibaptis seperti Tuhan Yesus ketika dia berumur berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? 30 tahun toh? Sebelum melakukan pelayanannya. Setelah itu hamba Tuhan selesai memberitahukan, lalu saya kembali bertanya, Bapak tidak salah, hanya saya sedikit mau bertanya sama Bapak karena 3 poin tadi itu. Yang pertama, dibaptis selam dulu baru dikenal oleh Tuhan. Lalu yang tertulis dalam Yeremia pasal 1 ayat yang keberapa? Bapak Mat. Ayat yang kelima. Sebelum engkau berada dalam kandungan ibu, aku sudah mengenal engkau. Kira-kira maksud ayat itu seperti apa? Yang kedua, baptisan selam seperti apa? Tanda pertobatan toh? Sebagai tanda pertobatan. Tuhan Yesus waktu itu dibaptis. Apa Tuhan Yesus berdosa? Ini jawaban yang mematikan.
Betul tidak? Kira-kira tertulis di mana, di ayat mana tuh dia berdosa? Ini jawaban yang mematikan. Yang ketiga, Bapa, baptisan selam itu adalah baptisan Tuhan Yesus Kristus ketika saat berumur 30. Namun pengamatan saya, terkadang Bapak Mama gembala yang ada di denominasi ini membaptis orang pun juga di bawah umur 30 tahun dan juga di atas umur 30 tahun. Kira-kira bagaimana Bapak? Bapak tua terakhir bilang begini, nah Bapak, masing-masing kembali pada masing-masing kepercayaan masing-masing. Kalau begitu baru bagus. Amin. Masalah baptisan inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan, sehingga denominasi bersama dengan Gemit tidak pernah menyatu. Saya tidak tahu di sini seperti apa, sehingga ini menjadi masalah terbesar. Kami itu tolong jangan perdebatkan masalah baptisan, jangan mempertahankan masalah baptisan. Sehingga saya ditaruh dalam hati, mau dibaptis atau tidak dibaptis, tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, itulah yang ada artinya. Mau dibaptis ditenggelamkan di dasar laut sana, tapi keluar datang buat dosa, merokok lagi, minum mabok lagi, berjudi, berzina, tukang tipu sini, tipu sana, selamat tidak masuk surga? Tidak toh? Saya sangat disayangkan sekali, ya, banyak orang yang dibaptis ulang-ulang, pindah ke gereja sana, baptis, nanti di gereja situ ada masalah lagi, pindah ke gereja sana, baptis, ulang lagi, seolah-olah menganggap bahwa baptisan mempermainkan baptisan ini. Karena itu sampai sekarang saya yang berdiri tempat ini masih tetap berada di Gemit. Tantangan saya itu luar biasa waktu pembentukan awal persekutuan doa kami yang di Lole. Diperhadapkan di depan tua-tua para agama, bahkan sampai dengan Bapak Pendeta bawa kami ke tempatnya untuk di sana katanya kami diuji dulu ini roh apa yang ada. Kenapa? Sudah lepas dari siripinang, sudah lepas dari merokok, sudah lepas dari mabok. Dan dulu yang saya suka lempar orang punya rumah tuh harus berhenti. Akhirnya orang bilang begini, ini gereja gigi putih. Jadi nama kami itu bukan lagi tapi disebut sebagai gereja gigi putih. Ada tawaran dari beberapa gereja, salah satunya gereja GBIS yang ada di cabang masuk ke kami itu. Pendetanya bilang begini, kakak datang sah. Jemaat yang ada ini tinggal kakak lanjutkan. Saya bilang begini, apa saya dipanggil untuk melayani di satu tempat? Tidak. Kan saya dipanggil bukan melayani di satu tempat, tapi dari satu tempat ke tempat yang lain. Puji Tuhan akhirnya bisa ada di Falanoy, Bapak. Kalau mau melayani di gereja, ya bisa juga. Tapi justru saya secara pribadi merasakan bahwa tidak melayani fokus di salah satu tempat, tapi Tuhan bawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan masih berdiri sebagai warga jemaat asli Gemit sampai dengan hari ini dan sampai dengan mati pun juga tetap Gemit. Amin. Ada yang mau pindah gereja kok? Saya mau bilang bahwa gereja tidak menyelamatkan. Jangan sampai nanti masalah dalam gereja penatua dengan majelis, masalah mungkin masalah keuangan, lalu ada yang rasa tersindir, tergores, lalu dia mulai besok ambil keputusan, saya pindah gereja. Ini tidak boleh terjadi. Di sini pernah tidak? Belum pernah toh? Oh, pelopo, belum pernah.
Belum ya? Ya. Kan memang kelihatan di sini sepanjang dari turun-turun dan cabang ini sepertinya belum ada gereja apa denominasi ya. Ya. Saya pertahankan ini baik-baik. Mau pindah gereja sudah jangan masalah. Yang penting lahir baru dulu, bertobat dulu. Tapi kalau tidak bertobat berarti mati masuk neraka. Baik, yaitu sedikit singkat perkenalan ya dari kami sebagai pengurus persekutuan doa gabungan yang ada di Rote, membawahi 20 persekutuan doa, dan saya dipercayakan sebagai ketua koordinator dari ke-20 persekutuan yang ada di Rote ini. Saya juga berdoa supaya kalau bisa ke depan semua persekutuan yang ada di Rote ini menyatu. Kita yang dalam satu panggilan ini kita disatukan oleh Tuhan, sekalipun tantangannya cukup berat. Ya. Dan saya sangat terinspirasi dengan kesaksian Mama Seran. Mama Seran ada di mana? Oh, ada di sana. Ya. Mama Seran ini tantangannya luar biasa. Waktu kami berjumpa dengan beliau hari Jumat kemarin, kami dipertemukan oleh Tuhan dalam persekutuan Mama Seran dengan suami, bahkan anggota yang ada di sana. Dan ini pun dalam rancang bangunnya Tuhan. Karena sebelum bertemu dengan beliau yang ada di persekutuan doa kasih karunia, bulan Februari yang lalu Tuhan sudah membukakan rahasia itu bagi saya. Dan itu saya sudah sampaikan di teman-teman yang ada di Kota Ba'a. Saya teringat Mama Ilsa bilang begini, Bapak, kalau itu dalam rencana Tuhan, tidak perlu Bapak cari. Ya. Padahal setiap kali lewat Pantai Baru datang ke sini, sampai di situ teringat kira-kira bagaimana saya turun untuk tanya coba kok. Tapi tidak. Tapi berjalan dengan waktu, akhirnya minggu kemarin kami dipertemukan Tuhan di salah satu tempat. Di situ kami diundang untuk mendoakan Rotendau secara keseluruhan. Ya, disitulah kami bertemu dengan Pak Tahir bersama dengan Mama Seran sebagai suami istri, ketua persekutuan doa kasih karunia. Dan puji Tuhan hari ini mereka ada di tengah-tengah kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini baru pertama kali ya bersaudara berdua menyatu dengan kita dalam ibadah gabungan. Dan luar biasa saya dengar kesaksian dari Mama Seran, tantangannya luar biasa karena diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang usir ini bukan orang lain, gereja Gemit sendiri yang usir. Ya Gemit makan Gemit. Orang bilang apa? Jeruk makan jeruk toh. Dulu kami di Lolai juga, air hidup juga. Majelis tidak kenal kami, padahal jemaat asli Gemit sana, gereja Emmaus, Lolai Tengah Utara, itu wilayahnya Lolai Tengah Utara. Majelis sendiri tidak kenal saya, padahal saya pernah jabat majelis satu periode. Halo, saya renungkan ini memang tidak masuk di akal. Betul, tidak masuk di akal. Masa kita gereja bergereja situ, tapi gereja tidak kenal? Ada apa di balik itu? Karena perbedaannya ada. Dan saya mau kasih tahu Bapak Mama, perbedaannya apa? Kenapa sehingga Bapak Mama majelis tidak kenal kita? Karena orang-orang dalam persekutuan itu mereka sudah tidak lagi minum mabuk, tidak lagi merokok. Bapak majelis masih merokok, masih minum mabuk, betul tidak? Ada yang memang sudah berhenti, tapi masih ada yang minum mabuk. Itu yang membuat perbedaan sehingga mereka seolah-olah tidak mengenal kita. Satu kali rapat wilayah, tahunan, sidang tahunan, bukan wilayah punya tahunan, sidang gereja, dan saya angkat ini.
Dan karena masalah itu akhirnya mereka pun juga tidak datang buat ibadah di rumah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya dengan adanya Ibu Pendeta, ya terakhir dia jadi anak mantu saya juga. Dan sekarang sudah pindah ke Kupang. Ibu Isinalu, kan dia bertugas sana, akhirnya pas momen sidang tahunan saya mulai angkat ini. Saya bilang, Ibu Pendeta, minta maaf di depan para majelis penatua saya mau angkat ini karena sudah hampir 3 tahun majelis tidak pernah datang ibadah PA di rumah saya. Tolong periksa catatan buku itu. Karena setiap kali ibadah pasti ada pengumuman, ada masuk dalam catatan harian. Lalu Ibu Pendeta mulai mainkan dong satu persatu. Dari situ baru mereka menyadari. Dari situ akhirnya Ibu Pendeta mulai breaking KKR, KPI dari wilayah tersebut itu. Yang membawahi 5 gereja, Ibu Pendeta mengizinkan kami untuk menjangkau 5 gereja ini. Motong ada di dalam gereja, majelis dong, pokoknya muka kiciana. Begitu. Mudah-mudahan Bapak majelis di sini sudah tidak lagi merokok ya. Supaya tidak menantang persekutuan yang ada di sini. Halo. Bapak-bapak majelis yang ada di gereja, coba angkat tangan. Jangan malu-malu. Angkat tangan. Kayak itu kepercayaan Tuhan berikan. 1, 2, 3. Oh, ada mama berdua sana. 5 orang. Masih ada lagi. 6, 7. Jadi Bapak hanya 3. Banyak Bapak. Banyak. Ya, 18. 18 orang. Yang hadir hari ini hanya berapa? Padahal yang kami harapkan tuh Bapak Mama tuh harus ada sehingga melihat, mendengar dengan telinga dan melihat dengan mata toh. Hanya mungkin karena ada kegiatan yang lain barangkali. Bapak yang ada masih merokok kok? Bapak masih. Ya ini hamba Tuhan yang jujur ini. Amin. Ini hamba Tuhan yang jujur. Mama majelis sama set, diaken, pengajar, guru pardong ini. Masih minum-minum sedikit-sedikit kok? Ya? Tidak. Masih makan sirip pinang ke sore? Susah lagi? Atau masih? Puji Tuhan. Bapak ini jujur, ya. Dan firman Tuhan bilang apa? Barang siapa yang tidak malu mengaku namaku di depan orang, maka aku pun tidak akan malu mengaku namanya di surga. Amin. Pengajaran tentang berhenti tidak boleh merokok ini bukan ini pengajaran dari denominasi dari Pentakosta atau dari ini Betel, GSJA apa segala macam, tapi ini firman Tuhan yang bilang. Nanti lain kali Bapak, kalau Bapak mau sharing baru kita ini. Kalau tadi sedikit sudah disampaikan kepada Bapak Mardi, semoga keputusan beliau bulat sekarang dan dia betul-betul lepaskan, tinggalkan itu. Kan saya juga dulu seperti itu. Saya dulu terkenal sebagai orang yang tukang minum yang mabuk-mabukan yang parah-parah punya di Tanah Merah, Oebelo, Kupang. Dan bukan hanya minum, sekedar minum, tapi ini bandar yang produksi miras di Kota Kupang, Oebelo ini, Oebelo. Dan tahun 97 sampai dengan tahun 99. Dan itu saya antar ke Batu Bawah, antar ke Soe, ke Niki-Niki, ke setiap pasar yang ada di Kota Kupang. Ini orangnya, salah satu orang. Bersama-sama dengan teman-teman yang berapa, setiap bis yang datang dari Atambua, Kefa, mereka harus mandi darah. Karena kalau dipajak, tidak dikasih uang, pulang mandi darah.